Barokahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dinikmati oleh Kiai Haji Idrus Romli. Karena Kiai Haji Idrus Romli saat ini diundang ngisi pengajian maulid di Markas Robitoh Alawiyah. Ini sebab barokahnya penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap nasab para habaib Ba'alwi. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Begini wes saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun Kiai Haji Idrus Romli, kedua orang ini adalah sahabat kami. Sahabat kami Al-Fakir Tama'alim. Terutama Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, tatkala beliau masih muda, maka kami Al-Fakir Tama'alim sering berdebat dengan Wahabi bersama dengan Gus Abdullah Samsul Arifin, kemudian Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, kemudian banyak sekali lah kata itu. Ketika itu kami getol-getolnya untuk berdebat dengan Wahabi. Nah, ketika Kiai Haji Idrus Romli sudah mulai laris manis diundang kemana-mana, maka kami Al-Fakir Tama'alim ya sering bercanda begitu. Saya pribadi pernah bercanda kepada Kiai Haji Idrus Romli saat masih muda dulu. Kami katakan begini, Kiai, antum bisa laris manis diundang ke sana kemari, bahkan terkenal dan masyhur, sampai-sampai sering diundang mengisi pengajian ke Malaysia itu karena sebab barokahnya Wahabi. Wah, begitu. Ini candaan ya, candaan. Mengapa? Ya gara-gara Wahabi selalu membid'ahkan, mensyirikan. Kemudian Kiai Haji Idrus Romli meneliti dan menulis buku untuk membantah kaum Wahabi. Ya kita semua juga menulis buku sama. Tetapi tatkala itu Kiai Haji Idrus Romli karena memang belum memiliki banyak beban saat itu mengasuh pada pesantren, sehingga beliau sering diundang kemana-mana, laris ceramah bahkan sampai ke Malaysia. Nah, sering saya gojlokin nih, di gojlok itu ya dicandain, weh barokahnya Wahabi. Coba kalau seandainya Wahabi tidak bikin gara-gara, tidak membid'ah-bid'ahkan, tidak mensyirik-syirikkan, maka mungkin antum nggak bisa laris kemana-mana. Nah, gara-gara Wahabi ini punya barokah, ini guyonan saya loh ya kepada beliau Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Nah, saat ini saya akan bercanda lagi. Ini video khusus, berarti khusus untuk Kiai Haji Idrus Romli, bahwa saat ini barokah penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap nasab para habaib Ba'alwi. Maka Kiai Haji Muhammad Idrus Romli diundang isi pengajian acara Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Markas Robitoh Alawiyah. Bravo Kiai Haji Imaduddin, bravo Kiai Haji Imad. Ini dua-duanya adalah sahabat kami ya. Ini maka video nggak boleh dikurang, nggak boleh dikurang. Baik Kiai Haji Idrus Romli itu sahabat kami, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani juga sahabat kami. Nah, ini saya saat ini mengatakan bravo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena apa? Menjadi sebab. Jadi beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjadi sebab para kiai pribumi diajeni. Diajeni itu apa sih? Mulai aji. Dihormati, diwongkan. Wongkan itu apa? Ya diwongkan, diajeni, dianggap orang, bahkan diundang isi pengajian di majelis para habaib Ba'alwi. Ini sungguh luar biasa barokahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini biasa ya, candaan begitu bagi umat Islam yang masih belum tahu ya. Harus berguru dulu lah, berguru begitu. Jadi umat Islam ini harus memiliki guru, datang ke guru, belajar mulai dari dasar membaca Al-Quran, belajar nahwu shoroh, belajar fikih dan macam-macam. Akhirnya kalau memiliki banyak ilmu pengetahuan itu, walaupun berbeda ya biasa-biasa. Biasa-biasa kami Al-Fakir Tama'alim dengan Kiai Haji Idrus Romli itu sering berbeda, terutama masalah NU. Ya kami sendiri nggak mau masuk ke NU garis-garisan, nggak mau. Walaupun kami ini teman akrab ya, tetapi tatkala ada gerakan NU pakai garis-garisan, garis lurus atau bengkok atau miring, saya menentang. Saya menentang, nggak ada NU garis-garisan itu. NU ya NU, itu pendapat saya. Tapi walaupun berbeda, kita juga tidak bermusuhan, tidak.
Nah saat ini sama, posisi sama. Kami Al-Fakir Tamalim saat ini mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sedangkan Kiai Haji Idrus Ramli berada di kubunya para habaib alwi. Berbeda biasa begitu. Kalau berbeda ilmu pengetahuan itu biasa, nggak harus dikurang macam-macam. Maka sekali lagi ya, video ini jangan dikurang yang macam-macam. Karena perbedaan para ulama itu adalah rahmah. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat, kasih sayang. Berbeda dengan pemahamannya Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu nikmah. Nikmah itu adalah ujian, bencana, musibah yang menjadi azab atau siksaan begitu. Kalau menurut Wahabi kan, makanya Wahabi itu memaksa orang harus sama. Samanya harus sama dengan Wahabi. Harus ikut Wahabi. Kalau berbeda dengan Wahabi ya sudah, mereka kan terindikasi Khawarij. Nah kalau kaum Ba'alwi ini, para habaib itu kan mambu gitu ya, mambu Syiah. Sedangkan Wahabi itu ya mambu Khawarij. Ini kita harus di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Jangan sampai belok ke Syiah, jangan sampai kejam seperti Khawarij. Nah Syiah juga kejam. Syiah itu juga kejam kalau menguasai segala sesuatu. Nah kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah harus nantiasa tawazun, i'tidal, kita di tengah-tengah. Nah tatkala NU dibikin garisan-garisan begitu, saya tamu alim ini nggak mau ikut-ikutan garisan-garisan. Nggak ada pakai garisannya habis, mau beli di toko. Nggak ada di toko jual garisan, jadi NU nggak pakai garisan. Nah tatkala saat ini misalnya Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dihormati, diajeni, dihargai sampai hadir, bahkan diundang ngisi pengajian langsung di markasnya Rabithah Alawiyah, itu sungguh luar biasa. Inilah menunjukkan barokahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Insyaallah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, sebentar lagi banyak sekali para kiai-kiai Nusantara asli yang akan diberikan panggung kembali. Sebagaimana zaman dahulu itu para kiai Nusantara yang memiliki panggung, para kiai Nusantara yang ceramah, kemudian para habaib mendengarkan dan berdoa, membaca sholawat begitu. Dan insya Allah nanti akan begitu. Nah kalau para kiai Nusantara yang isi ceramah, yang isi pengajian, yang memiliki panggung, para habaib itu datang membaca sholawat dan berdoa, itu akan harmonis. Tetapi masalah apabila para habaib yang mohon maaf nih ngomongnya nggak karu-karuan, yang memiliki panggung-panggung, Indonesia ini akan kacau balau. Oleh sebab itulah mudah-mudahan dengan tambah barokahnya Kiai Haji Imad, maka para kiai Nusantara akan wibawa dan dihormati di negeri sendiri. Demikian, semoga manfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.